Aku dirimu contohkan. kan? Iya ya, boleh boleh. Ya, pada saat Indonesia dijajah, hukum Yesus bisa diterapkan nggak? Makanya bro, terapkan itu kalau Makanya, sudah Nah, sampai. makanya Makanya kan. kalau berita ini sampai kepada Jadi setiap nggak insan clear manusia, kalau menggunakan hukum makanya kita Yesus. gini. Makanya kita sama-sama memberitakan makanya. ini. Iya, Makanya nggak bisa Romo, diterapkan. terapkan denger dalam hidupmu, Romo, terapkan Romo. dalam Apa yang keluargamu. diterapkan? Kau mau Jadi kasih kalau istrimu, kau mau kasih hartamu. semua menerapkan hal ini, tidak ada lagi mengingini harta teori, orang lain, teori. tidak ada lagi orang ingin menguasai milik orang lain. Ini pengajaran terbesar. Teori, Kenapa kalian teori, menolak hal ini orang. gitu maksudku? Romo, denger nggak barusan Romo? Tuhannya dia gagal buat manusia, Romo. Denger nggak? Ya iya. Ah, udah gagal, nggak kuasa juga, ada keterbatasan. Nyesel juga, nyesel bener. Ada nyesel ya. Coba ya, Ya, nyesel buat menyesal dia. Menyesal. Dia menciptakan yang seharusnya Menyesal. tidak menentang, ternyata menentang. Dia Ada menyesal lagi, karena penyesalannya itu Tuhan dibuatlah nyesel. model yang baru. Allah Karim. Gitu. Banyak Makanya dia ya buat model yang celahnya. baru, seorang manusia yang tidak menentang, yang menuruti, yang mengerjakan pekerjaan Bapa itu Ini orang seperti itu. Kristen paling tersesat yang pernah saya tahu ini. Oh masa? Lain lagi alirannya ini, lain lagi. Justru yang tersesat itu kan menolak apa ajaran kasih, kasihilah sesamamu. Kenapa kalian menolak hal itu? Kasih pret. Iya, Iya. intinya satu, saya ndak nyesel karena menyembah Tuhan yang pernah nyesel lah, gitu aja lah. Atau gini, Gini gini loh, Cepet. kawan. Saya mau nanya Gini Cepet. loh, kawan. Waktu Belanda menjajah Indonesia, hukum apa yang dibawa? Iya, kalau sudah sampai berita itu tidak Jawab ada lagi dulu. menjajah. Jawab Makanya dulu. terapkanlah itu kepada keluarga Jawab kalian, dulu. kepada diri masing-masing. Kau jawab dulu. Itu maksud Waktu pengajaran Belanda batiniah menjajah- itu. Waktu Belanda menjajah Indonesia, hukum apa yang dibawa? Silakan. Ya hukum mereka lah. Bukan hukum Yesus yang dibawa. Kalau hukum Yesus yang dibawa, ya nggak ada penjajahan, nggak ada saling menyakiti, Ganti Bang Baloto. tidak ada bahkan yang menampar Ganti. pipi orang lain. Ganti Bang Itu Itu Baloto. maksudnya. Ganti. Ketika Yesus memporak-porandakan orang jualan, hukum kasih mana yang dilakukan Yesus? Ya tidak pada tempatnya, diusirlah. Kasihilah musuhmu, apa kasihilah kawanmu? Maksudnya kasih apa? Kan hukum kasih, bro. Kepada hal materialisme itu tidak ada hukum kasih. Ya, Kasih ya. itu non material. Iya, kasih Cantik itu. kalian begini. Iya. Kasih itu kan kasih kepada musuh kan, betul kan? Ya, Orang yang jualan bukan di tempatnya itu musuh apa enggak? enggak lah, enggak musuh bukan, itu. Bukan musuh dia. Kalau musuh ngapain diporak-porandakan? Yang diporak-porandakan apanya? Orangnya apa? Barang ini, barangnya Hanya lah. barang bukan orangnya. Oh, berarti meskipun nanti penjajah datang ke sini tidak mengusik kita tapi merampok semua benda kita, tidak masalah ya. Makanya terapkan itu, kalau sudah diterapkan itu nggak ada lagi yang menjajah. Yesus itu Cepet. Makanya mulailah dari dirimu. Yesus tuh orangnya ndak diapa-apain. Iya, Barangnya mulai dari dirimu. Iya, Yesus itu orangnya ndak diapa-apain, pedagangnya, dagangannya diporak-porandain. Makanya mulai dari dirimu. Kenapa kau menolak itu? Bingung aku. Nanti ada kalau ada penjajah, orangnya kita ndak diapa-apain, rumah kita dihancur-hancurin, ndak apa-apa. Kan hanya iblis yang menolak itu. Makanya aku bingung lihat kalian ini. Enggak, aku tanya penjajah. Hal mengasihi sesama. Aku tanya Lalu kalian penjajah. menolak hal itu. Coba di mana coba hati nurani kalian ini sebagai manusia? Teorimu itu Cepet. Ateis sendiri Kasih. sepakat dengan itu. Ateis yang tidak beragama sepakat dengan hal itu. Kenapa kalian tidak sepakat dengan hal itu? Teori. Cepet. Gini loh, cepet. Betapa hancurnya dunia ini jika menggunakan hukum yang diajarkan oleh Yesus. Contoh ya. Matius 5 nomor 39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika pipi kirimu pipi kirimu ditampar, maka berilah pula kepadanya pipi kananmu.
Siapa Makanya yang bisa? usahakan berita Eh, itu Kalau sampai. saya injak-injak bukan saya Makanya tampar, kalau saya usahakan injak-injak. berita itu kau terapkan di dirimu. Teori. Kalau sudah semua menerapkan hal kasih itu, Yo, tidak sini ada orang. lagi keinginan orang untuk menampar orang lain. Terapkan aja itu. Kenapa kau menolak itu? Kenapa kau menolak itu? Justru aku akan mengusirmu ketika kau. Nyerocos ini orang nih. Iya, kau ini Aku tanya harus samamu. diusir. Aku tanya samamu, ya kan? Istrimu nih cantik, mobilmu bagus, hartamu banyak. Tengah malam, ya, ada orang-orang, segerombolan orang-orang jahat hendak berbuat jahat kepadamu. Hartamu mau diambil, terus kemudian istrimu mau diprot-prot, misalnya mau diprot-prot. Apa yang akan kamu lakukan? Kasih. Makanya Kasih. terapkan, ku bilang terapkan Kasih. dulu Apa mulai yang dari akan kamu dirimu. lakukan? Kasih. Terapkan mulai dari dirimu. Kasih. Makanya Nggak kau harus nyambung. memberitakan kasih. Kasih. Kau Nggak beritakan juga. Kau nyambung. bantu orang Kristen itu untuk memberitakan hal ini. Nggak Biar nggak ada nyambung lagi kamu. orang mencuri, memperkosa, berbuat kejahatan Nggak kepada nyambung. sesama. Gitu. Harus kau bantu juga. Gak nyambung dirimu. Kenapa kau nggak sepakat dengan hal itu kira-kira? Gini aja, gini Belanda aja. itu bawa gini. apa Belanda itu? Belanda itu bawa Bible. Tapi menjajah Indonesia. Siapa yang mengusir penjajah itu? Umat Islam. Adapun umat Kristen yang ikut berjuang dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, mereka menentang Bible-nya sendiri. Iya, makanya mereka Paham itu kau? berusaha menguasai orang lain di luar dirinya. Teorimu. Makanya aku bilang tadi kalian ini harus Pikir menguasai kau diri Malaysia. kalian Ya udah, masing-masing dulu. Ya udah santai. Itu. Dia Terapkan dalam hidup. Kenapa kalian menentang hal kasih itu? santai. Cool down lagi. Itu berarti tujuan Tuhan datang ke bumi jadi manusia gara-gara dia gagal, bener? Kok tujuan Tuhan datang gimana itu? Tujuan Tuhan datang ke bumi itu? Iya. Paham aku. Kan Tuhan nyiptain Adam. Iya. Ya, pengennya Adam jadi baik. Ya. Dia yang ciptain ternyata gagal. Adam jadi buruk. Iya. Nah, gara-gara Tuhan gagal, Tuhan turun ke bumi. Maka kok Tuhan turun ke bumi? Gimana Tuhan turun ke bumi? Yesus. Kau salah persepsi kau itu. Yesus. Adam itu bertugas untuk menguasai bumi, menguasai di luar dirinya, menamai makhluk-makhluk. Iya, Makanya aspek lari lagi. menggenapi itu tadi yang gue Berawal. bilang, kuasai dirimu, bukan kuasai di luar dirimu. Itu Sebentar, semua ini terjadi gara-gara kegagalan Tuhan dalam menciptakan Adam. Betul, Cepek? Ini tadi ada banyak yang ngerekam lu, jangan dicabut lagi kau itu. Tunjukkan konsistensi Anda. Coba. Aku mute, Cepek. 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 Ginca. pencipta gagal menciptakan manusia yang seharusnya menjadi panutan. Makanya dia buat manusia yang baru. Yang Siapa gagal. manusia yang baru itu? Yesus. Tegaskan Tuhan di sini. gagal. Gitu. Tegaskan di sini. Yang gagal adalah tuh. Pencipta. Nah, Tuhan ya. Pencipta. Iya, Tuhan. Iya, gagal dia. Makanya untuk Tuhan gagal. Iya, dia merasa gagal. Udah, Makanya stop di dia situ buat dulu. lagi manusia yang baru. Siapa Ya, manusia ya yang udah, baru ya itu udah. dengan kehidupan yang baru, menguasai dirinya Ya, sendiri, ya, Yesus. Ya udah. Stop di situ. Iya. Saya sambut dulu tamu baru. Selamat pagi, Bang Stepi. Tolong dibuka mute-nya, Bang Stepi. Bang Stepi. Bang Stepi. Ini kaumnya Bang Cepek ini. Stepi. Aku mute Halo, loh. Stevi, selamat malam. Stevi. Stepi. Tidur kuasa itu. Coba telepon dulu, telepon dulu. Nah, ini bangun. Stepi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, siang, malam, salam kenal. Saya ketemu dari Maluku, Kabupaten Kepulauan. Siap, Kakak. kakak. Ya, gini Pak Stepi kan Kristen ya.
Iya. Ya gini, Pak 100 ngomong Mas Tepi, Yesus datang ke dunia gara-gara kegagalan Tuhan menciptakan Adam. Betul enggak itu Pak Tepi? Setuju enggak kayak gitu? Maksudnya Kegagalan Tuhan menciptakan Adam. Adam kan dibuat untuk menguasai bumi. Rencananya Tuhan itu Adam itu biar merawat bumi, menjadikan bumi itu Baik. indah, baik gitu. Ternyata Adam gagal diciptakan oleh Tuhan, sampai-sampai Adam itu menjalankan dosa. Kan itu kegagalan Adam katanya para 100 gitu. Itu kegagalan Tuhan menciptakan Adam, makanya Yesus turun gitu. Setuju enggak kayak gitu? kalau untuk berbuat dosa sih memang berbuat dosa, tapi kalau untuk kegagalan terasa sih nggak ada kegagalan. Bukan kegagalan Tuhan, bukan. Saya mau maksudnya begini, karena penciptaan manusia pada saat Adam, justru dengan Adamnya ada baru kita ada. Jikalau tidak ada Adam, maka mana mungkin kita mau ada. Nah, enggak, masalahnya gini, katanya Bang 100 itu, Tuhan itu gagal menciptakan Adam. Apa bukti kegagalannya? Itu Adam berdosa. Gitu. Jadi gagal penciptaan Adam begitu. Pokoknya Iya. gitulah, gagal menciptakan manusia, itu aja intinya. Gagal nggak? Tapi kalau pribadi dia kan memang gagal karena tanpa Adam ada baru ketemu Nah, ada. seng gagal. Iya, berarti setuju ya, Makanya. Tuhannya Tidak. gagal ya. Enggak bang, kalau seng itu tidak gagal. Seng gagal. Kalau Beda. pribadi itu gagal karena kalau antua gagal berarti ketengnya juga tidak ada, maksudnya begitu. Nah, jadi begini bang, saya terjemahkan. Dia bilang begini, itu seng gagal. Kalau seng gagal berarti katong seng ada di dunia. Maksudnya begini, Ya, kalau jelas. Tuhan itu gagal berarti kita tidak ada di dunia. Jadi menurut Pak Stevi, Tuhan itu tidak gagal, betul? Pak Stevi, Ya, berarti Tuhan gagal atau tidak? Makanya di kejadian 6 itu Tuhan itu menyesal. Diam dulu. Maka menyesallah Santai, Tuhan santai. bahwa ia telah Santai dulu. Diam dulu Santai cepet. dulu. Pak Ini Stevi, 6 itu coba di Pak kejadian 6. Stevi. Iya, makanya sabar sabar dulu, sabar. Pak Stevi, Tuhan gagal ke seng? seng. Nah, seng berarti tidak ya? Iya. Nah, tidak. Gitu, lanjut. Ya. Jadi Tuhan tidak gagal, Bang Madu. Seng gagal. Lanjut. Nah, ini gimana nih Pak Cepe? Ada dua Biarkan baku hantam mereka Makanya- berdua ini Kristen. Kejadian 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi yang memilukan. Menyesal dia karena kegagalannya itu. Itu. Bukan kegagalannya manusia tapi kegagalan. Izin Bang Madu. Izin Bang Madu. Bang Stevi, menurut Ya. Bang Cepe ini Tuhan gagal lalu kemudian menyesal. Pandangan Anda seperti apa? Monggo ditanggapi. Ini bagaimana? Apakah Anda setuju dengan pernyataan Bang Cepe ini yang mengatakan Tuhan gagal lalu kemudian menyesal? Anda setuju enggak? Sekarang pertanyaan beta balik. Oh, kira-kira awalnya Translate Bang Palopo, dilanjutkan Bang Palopo. ulang bang. Sekarang pertanyaan beta begini. Awalnya dibuat. Oh, jadi apa tidak? Setelah itu menyesal. Seperti kita manusia, kita buat segala sesuatu pasti ada salahnya. Dan menyesal itu akan dari belakang. Bang Palopo translate lah. Bang Palopo, saya nggak paham, nggak bisa ini, nggak bisa manasin, nggak ngerti bahasanya. Bang Palopo kemana sih? Bang Palopo, mana Ki? Ketemu bahasa hari-hari begitu sudah. Iya, kami yang dengar beleng-beleng ini ya, kami yang beleng-beleng. Oh, Nggak paham kami. maksud beta begini. Maksud beta begini. Kan kita kan sebagai manusia. Sekarang kan kita kan sebagai manusia. Segala sesuatu yang kita buat, toh,
pasti ada turun dia. penyesalannya yang datang dari belakang. Ya sudahlah, di close itu, Close. Pak Orangnya Stevi. orangnya Sekarang tumbang. saya minta, saya mohon Pak Stevi jujur, saya izin bertanya ya. Oke, lanjut. Misalnya gini Pak Stevi, ada Sudah kabur. ada aturan yang mengatakan begini isinya, lawanlah orang yang memerangi kamu, perangilah orang yang Sabar. Aturannya di mana? Dengarkan dulu makanya. Oke, Ada lanjut. sebuah aturan, lawanlah orang yang menganiaya kamu, lawanlah orang yang memerangi kamu, perangilah orang yang memerangi kamu. Kira-kira menurut Pak Stevi masuk enggak? Oh, ketempi kah? Ketempi. Oh ya, abang begitu dah lah. Beta mohon maaf, beta ada sibuk. Oke, siap lah. Baik, nanti baru ketemu lanjut. Oke. Oke, Oke. Asik. follow dulu. Siap. Aman itu, aman. Siap, Oke, siap. baik. Dah, shalom. Oke, pagi Bang. Oke. Beta pusing beta. Beta itu apa sih? Aku. Oh, kalau beta aku. Sengkok. Aku nanya Andreas nih, mumpung belum sibuk. Andreas, Ya. di dalam Al-Quran itu kan jelas, perangilah orang yang memerangi kamu. Itu jelas dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 190 kalau tidak salah ya. Itu masuk akal nggak hukum itu? Ya. Bentar. Masuk akal nggak Sorry. hukum itu? Bang, sorry Bang. Saya ngomong sama tamu sebentar aja sebentar. Oh ya, lanjut. We will find for the housekeeping. Wih, pakai bahasa Inggris. Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Sorry Bang, lanjut. Sorry. Maaf. Siap. Gak apa-apa. Kenapa? Oh, Perangilah orang yang memerangi kamu, lawanlah orang yang menganiaya kamu. Dalam Iya. Al-Quran ada hukum, ada perintah seperti itu. Masuk akal, Iya. masuk di akal apa enggak itu? Masuk akal Bang? Perintah melawan kan? Melawan orang yang mendolimi kita. Iya. Nah, kalau ada hukum yang mengatakan janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, masuk enggak? Enggak Bang. Sekarang Enggak masuk. kalau misalnya ada orang yang ngerampok rumah kita, masa kita biarin gitu, malah kita kasih barang-barang. Nah, itu dia. pinter. Artinya hukum kasih itu tidak bisa diterapkan pada situasi tertentu. Betul kan? Betul. Nah, memang kalau di dalam Islam nggak usah ngajari umat Islam hukum kasih, nggak usah. Karena Islam itu hukum kasih dapat, hukum keadilan juga dapat. Di dalam Islam nih contoh, kalau Bang Andreas nih saya mendolimi Bang Andreas. Saya nonjok Bang Andreas 1 kali di bagian hidung misalnya. Nah, kalau dalam Islam, Bang Andreas boleh membalas dengan tonjokan yang sama. Bang Andreas boleh nonjok hidung saya, itu tidak berdosa di dalam Islam. Tapi kalau saya nonjok sekali, Bang Andreas jangan nonjok 2 kali, itu kelewatan namanya kan gitu. Iya. Akan tetapi jika Bang Andreas ikhlas dengan tulus hati memaafkan kesalahan saya, kezoliman saya, itu lebih baik dan pahalanya besar di sisi Allah. Dua-duanya dapat kan? Iya. Hukum adilnya dapat, hukum kasihnya juga dapat. Itu di dalam Islam. Nah, kalau di Kristen nggak boleh adil, nggak boleh membalas kita. Ya bonyok lah Bang Andreas. Iya, kalau kita dipukul rahang, kita kasih hidung kita juga untuk pukul mata, lutut, empedu. Itu dia masalahnya.
Tanya satu lagi Bang Andreas. Nyesel nggak ninggalin Tuhan yang pernah nyesel? Enggak. Itu konyol sih. Allah karim. Bisa lo terang-terangan bilang Tuhannya salah, Tuhannya gagal, Tuhannya nyesal, Tuhannya ada keterbatasan. Nah, itu Tuhan apa itu? Aduh, Dia capek. udah terkenal itu Bang. Ada yang saya mau bahas ini, Akhi Madu. Coba dibesarin saya ini. Ini saya belum nyampe ini apa maksudnya itu. Ini nih, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengelurkan tangannya dan menangkap biji orang itu apa maksudnya ini? Maka haruslah kepotong tangan perempuan itu. Gimana bro? Pendalaman Sebentar, dulu. saya dalami dari atas dulu. Apabila dua orang berkelahi, artinya laki-laki sama laki-laki ini berkelahi kan? Ya, Dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya. Artinya orang laki-laki yang satu didekati oleh istrinya untuk menolong suaminya, dan tangan dari tangan orang yang memukulnya. Artinya ini yang dizolimi ya, ini yang dipukul. ya. Laki-laki ini kan orang yang dipukul kan, bukan orang yang memukul. Perempuan itu dari tangan orang yang memukulnya. Dan perempuan itu, artinya si istri, mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Nah, si istri mengulurkan tangannya lalu menangkap burung ya. Ya, burung. Ya. Burung lawan suaminya. Iya. Burung lawan suaminya kan. Bang, itu maksudnya gimana itu? Ada istri datang melerai pertengkaran, tapi istrinya datang untuk menangkap burung lawan suaminya. Maksudnya TB nggak itu sih? itu istrinya cabul apa mau ngelerai itu? Bentar. Ini perlu didalami, perlu materi khusus ini. Sebentar. Ada dua orang laki-laki sedang berantem. Yang satunya dipukulin. Lalu istri orang yang dipukuli itu dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Artinya si pihak perempuan ini menangkap burungnya orang yang memukul tadi. Betul kan? Seperti itu? Ah, betul. Nah, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Bentar. Ini masalahnya kan cuma memegang burung toh. Masalah burung. Nah, masalah burung dipegang oleh Yeah. pihak istri yang dipukul oleh laki-laki tersebut. Loh, Yeah. kok sampai dipotong gitu? Ceritanya gimana? Nah ini saya bingung. Yang saya bingung ini kok ini perempuan kok tangannya lari ke burung gitu loh. Iya, mana pernah ada sejarah orang melerai pertengkaran dengan menyomot burung ini? Didalami dulu ini Romo. Sebentar. Saya kok agak pusing dengan ini ya. Apabila dua orang berkelahi, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya. Ya betul. Artinya istrinya orang yang dipukul itu mendatangi perkelahian itu. Dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Nah, orang itu yang dimaksud, orang itu ini merujuk kepada suaminya atau merujuk kepada orang yang memukul suaminya?
kalau lihat ayat ini orang yang memukul suaminya gitu loh. Orang yang memukul suaminya, ya mungkin sebagai pembelaan terhadap suaminya, tapi nggak Kenapa gitu lagi juga. burung? Masa yang dipegang burung? Yang berkelahi kan suaminya, bukan burungnya. Atau Betul. jangan-jangan suaminya burungnya lagi berantem gitu loh. Bang Andreas ini gimana? Ini kan mantan kitabmu toh. Ini gimana ceritanya, Bang? Nggak tahu, Coba, saya coba. juga baru Dijelaskan, pertama kali dijelaskan. lihat ayat yang seperti itu. Emang pernah ya Bang ya dalam sejarah manusia melerai pertengkaran nyomot burung itu? Saya nggak bisa pikir sih. Nggak tahu lah. Saya takutnya waktu dia menangkap burung itu dielus-elus gitu loh, dielus gitu. Oh, makanya ya sekarang burung-burung itu dilindungi ya oleh pemerintah. Mungkin ini dijadikan dasar mungkin loh ya. Makanya burung-burung dilindungi. Tunggu ya. Kalau saya berpikir mana ada orang perempuan pegang burungnya, boro-boro megangin burung gitu, minimal pegang kayu atau apa kan? Kok Iyalah. burung? Iya, atau batu ya kan, dimpukin itu lawan suaminya. Ini kok burungnya gitu loh yang dipegang, sempat-sempatnya gitu loh. Dan kok bisa kepikiran megang burung gitu? Sebentar Bang Palopo. Coba. Tapi kalau laki-lakinya pakai celana, kan repot itu megang Repot burungnya. megangnya, jangan. Ya Nah, ini itu dia. saya curiga, jangan-jangan, ya kan? Ah, Jangan-jangan lagi main burung. lagi main burung suami. Kalau pakai celana kan nggak mungkin. Nah ini Aduh. macam-macam. Alhamdulillah saya terlahir sebagai seorang muslim, dibesarkan oleh orang tua muslim ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Konsep ketuhanan jelas, aturan jelas, dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aturannya, dicontohkan oleh Nabi utusan Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Tapi ada pendapat di bawah Romo. Jangan-jangan lawan suaminya ini adalah mantannya ini loh. Gimana? Ini nih ada yang di bawah mantannya. Jadi saya bernarasi begini. Jangan-jangan yang lawan berantem suaminya itu adalah mantannya si perempuan gitu loh. Tuh pegang burung. Bisa jadi, Bisa jadi mungkin kangen atau apa gitu kan, bisa jadi. Lucu ini ayatnya, lucu. Bang Andreas, Iya Bang, ya Bang. sampai di mana itu diskusinya dengan mantan istrinya tuh? Mantan istri, calon istrinya. Sebenarnya udah jauh sih Bang. Dalam artian seperti ini, dia udah sampai di titik tidak percaya lagi Yesus itu Tuhan, tapi Allah Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi dia tetap gantung salib Bang di rumah itu. Makanya kemarin malam sebenarnya kan saya mau ikut live nih. Udah janjian sama Bang Inspirasi ini, kita mau bahas. Tapi kemarin malam dia itu drama gitu loh. Drama terus kemas-kemas koper apalah kayak gitu. Masa sih hubungan apa tiap kali ada masalah jalan keluarnya bisa kayak gitu. Kalau ada masalah kan duduk ngomong baik-baik, ya kan? Iya. Untuk betul. cari solusi. Pakailah kepala dingin. Kan enak kalau kita bisa diskusi, bisa ngobrol kayak gitu. Dia enggak gitu. Egoisnya terlalu tinggi. Egonya itu loh, Bang. Terus makanya tadi pagi subuh itu sebelum saya berangkat kerja, saya kasih dia PR.
aku sudah mulai muntap gitu kan. Saya sudah mulai muntap sama tingkah laku dia. Saya kasih dia PR, coba cari tahu siapa yang ada di salib itu. A. Isa Al-Masih, B. Yesus, atau C. Yudas. Saya kasih dia PR kayak gitu. Cari tahu, betul-betul cari tahu, jangan asal ngomong kayak gitu. Tak bilangin. Soalnya saya udah capek banget bang, serius banget. Saya udah jelasin apa itu sesat, kitab kok revisian, kok banyak versinya, apalah. Terus ya gimana ya, nama nggak tahu lah. Mungkin cewek, mungkin gimana. Tapi setahu saya cewek yang lain nggak kayak gini deh. Gitu bang. Jadi nanti paling setelah kerja ini saya mau diskusi lagi sama dia. Saya mau cari jawabannya dia gimana. Ya mudah-mudahan saya dapat jawaban dari dia itu yang bagus. Kalau masalah yang itu ya, yang penyaliban itu kan sudah dikasih ayatnya, itu doanya Yesus itu seperti apa kan gitu. Iya, makanya tadi saya screenshot itu bang. Ya, terus kemudian kita pakai logika saja kan gitu. Umat Kristen yang bersalah, umat Kristen yang berdosa, betul toh? Iya. Nah, sedangkan Yesus diyakini tidak bersalah, diyakini tidak berdosa. Itu keimanan umat Kristen. Iya. Apakah iya Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha pengasih itu mengampuni orang yang berdosa, sementara orang yang diklaim tidak berdosa justru dibunuh di kayu salib? Dengan keji. Apakah itu kasih? Apakah itu adil? Iya. Menurut Bang Andreas adil nggak itu? Tidak adil sama sekali tuh bang. Tidak adil. Seharusnya nih kan, yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah dibebaskan, betul? Betul itu. Itu masuk akal. Nah, Iya. kalau misalnya yang tidak bersalah di penjara, yang bersalah justru dibebaskan. Ini Iya. kan sudah melawan akal sehat. Konsep penebusan itu kan seperti itu. Iya. Yesus yang tidak bersalah dibunuh untuk menebus dosa-dosanya orang yang bersalah. Loh, bukankah Tuhan itu maha adil? Terus adilnya di mana? Adilnya di mana? Adilnya nggak dapat, kasihnya juga nggak dapat. Sementara Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Ini Bang Andreas, saya kasih dalil lagi satu ini tentang oke. penyaliban bang. Coba di screenshot. Kisah Para Rasul 25:19. Ini membenarkan lagi pernyataan Al-Quran ini ya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia. Ya, dia ini Yesus ya. Dia tentang soal orang-orang Yahudi ya, sorry ya. Dia ini mereka lah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen nih. Tentang soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Iya kan? Mantap ini. Nah ini bang. Nah kita menjelaskannya begini bang. Tentang berselisih paham, ini begini. Kalau orang Yahudi meyakini Yesus itu tidak disalib, tetapi dirajam. Nanti ada rujukan dalil ya. Nah, dia dirajam lalu diikat di pohon. Nah, orang-orang Kristen mengatakan Yesus disalib. Yang mana yang benar? Nah, inilah. Makanya Bible sendiri itu sebenarnya yang menjawab. Gitu loh. Benar nggak? Betul. Iya benar. Makanya kedua-duanya dibantah oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuhnya.
Artinya keyakinan orang Yahudi itu dibantah oleh Al-Quran. Orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa ma salabuhu. Orang-orang Nasrani itu, keyakinan orang Nasrani itu yang menganggap Yesus disalib. Yesus itu tidak disalib, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Walakin syubbiha lahum. Akan tapi diserupakan. Adapun siapa yang diserupakan, Al-Quran tidak menjelaskan. Siapa yang diserupakan itu, kan gitu. Tapi saran saya begini, Bang Andreas, untuk calonnya itu ya, kalau bisa sering-sering diajak ke tempat-tempat yang religi, Bang. Biasanya begini, ini trik-trik ini yang ini ya. Seumpama ketika Bang Andreas jalan gitu kan, tiba waktu seumpamanya waktu maghrib atau waktu zuhur, abang mampir ke masjid, suruh nunggu di depan, begitu. Atau ke tempat-tempat mana ya yang lebih religi lah, atau mungkin malam gitu kan, Isya atau kemana. Masalahnya dia ini keras sekali bang. Dalam artian begini, untuk mencari tahu aja itu dia nggak mau bang. Gak usah bergerak dari tempat tidurnya itu, dari kasur nggak mau bang dia bang. Saya cuma suruh coba cari Allah yang betul-betul yang mana. Kan banyak sumbernya, ada dari YouTube, dari Google, itu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran, ya kan? Dari TikTok juga banyak. Ini kan zaman udah canggih, cari sesuatu jadi lebih mudah lah di zaman ini. Itu nggak mau dia bang. Begini Harus Bang, maksud saya bukan begitu. Terus. Maaf saya potong. Makanya begini, mainkan di sikap Bang. Memang kekristenan ini memang seperti itu. Mereka tidak ingin merujuk kepada literasi. Memang bukan dia aja, semua rata-rata Bang. Mereka menolak itu. Nah, saya maksudnya dalam sikap ya, suatu saat ada waktu ya kan, jalan-jalan kemana berdua ya kan, entah itu waktu zuhur atau azhar, abang mampir ke masjid gitu loh, atau kemana ya kan, saya mau sholat dulu ya kan, suruh nunggu, dan lebih dalam sikap gitu, dicontohkan itu dalam sikap, karena memang kekristenan ini teman-teman itu mereka harus melihat. Nah, coba lihat ya, mereka lebih percaya fiti apa-apa gitu kan, daripada apa yang ada di dalil dituliskan gitu loh. Coba lihat Kristen itu, ada kesaksian, percaya itu. Saya ketemu Yesus di sini, di mana, percaya mereka itu seperti itu. Karena memang mindset awal otak mereka tuh diset ke situ dengan adanya salib, ya kan. Jadi imajinasi mereka itu bahwa inilah Tuhan saya gitu loh. Tergambar gitu loh. Nah, jadi kalau saran saya lebih ke sikap gitu loh. Nah, sedikit-sedikit didorong ayat. Tapi kalau kita kasih ayat, ditolak itu ditolak. Karena itulah doktrin. Untuk merubah doktrin itu Bang, sikap gitu. Bukan dengan dalil. Artinya kita fokus, oh ini loh dalilnya. Dibantah pasti itu Bang, dibantah. Dalam sikap, lebih dalam sikap. Mungkin begitu. Tapi kan sering ya, Bang Andreas ya, jalan-jalan kemana ya, biasa ya? Iya, sering bang. Ini kalau misalnya saya tiba-tiba banting setir, rem ke depan masjid, pasti drama dia, tantrum dia. Gak apa-apa, sikap, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Coba aja, coba dulu, gitu loh. Cari yang agak tempat, kamu cari dulu tempat dia di mana bisa menunggu dengan nyaman gitu kan. Jangan asal, biasanya mindsetnya begitu tuh. Cari tempat nyaman yang dia bisa menunggu sebentar, sejenak, ataukah ada penjual-penjual apa di depan masjid situ kan, suruh nongkrong di situ. Saya mau sholat, kan? Gitu. Dan saya rasa itu dia tidak akan menolak gitu. Nah, itu sesering-sering nanti itu akan terbiasa dia. Orang kan itu ala bisa karena biasa kan, seperti itu sikap yang kita lebih ditonjolkan sikap. Begitu. Iya bang, maksudnya begini, ini cewek saya kalau misalnya ada kelembutan hati sedikit saja dan bisa open minded sedikit saja, itu gampang bang. Masalahnya sepertinya ya bang ya, ini cewek terkeras yang pernah saya tahu bang. Untuk sekedar menunggu di masjid saja dia nggak mau. Bahkan dia itu sudah
menilai kalau orang Islam itu nggak bagus. Makanya saya bilang kamu itu jangan lihat orang Muslimnya itu oknum. Kamu tuh lihat Islamnya, cari Islamnya, bukan cari Muslimnya. Tunggu, Saya udah betul- pernah dicoba? Udah pernah coba? Sudah bang, sudah. Saya mau sholat Jumat kayak gitu kan di masjid gitu, wah drama dia teriak-teriak. Lama, Pisau. itu momennya Ambil pisau. lama. Kalau sholat Jumat itu lama bang, lama dia menunggu, lama. Ambil aja yang waktu singkat. Sempurna kamu mau sholat asar dulu kan, cari dia tempat yang nyaman. Kalau posisi sholat Jumat itu rame bang, otak itu masih kacau. Cari tempat yang dia nyaman duduk untuk menunggu. Nah, kamu masuk, gitu loh. Begitu kalau saya kan ini orang sinematograf bang. Jadi saya bisa membuat orang itu tersenyum dan saya bisa membuat orang itu menangis. Jadi bagaimana membawa emosi? Kamu lihat aja film-film itu kan, nonton aja orang bisa menangis, ibu-ibu aja bisa lempar piring. Iya. Nah, gitu. Mainkan di emosinya. Iya maunya gitu bang, cuma kayaknya berat deh bang ini perjalanan saya. Sekedar saya waktu pertama kali mualaf saya kan mau diminta ajarin untuk sholat kan ke tetangga saya. Kebetulan tetangga saya juga Pak Soleh, dia itu orang Muslim yang taat. Saya mau diajarin cara sholat, cara apa. Gak diizinin keluar pagar bang sama dia. Segitunya loh bang. Nggak diizinin keluar. Iya bang, bener-bener. Makanya Alasannya? pokoknya nggak suka dia lihat saya sholat bang, sedih katanya dia. Langsung bawa pisau gitu mau apa itulah tahu. Mungkin aduh nggak tahu lah bang. Kalau misalnya dia masih mau ditaruh di tempat yang nyaman selagi saya sholat di masjid, enak bang, enak banget, itu gampang. Masalahnya ini dia keras. Makanya saya udah mikir wah ini cara yang pelan nggak bisa, ini harus pakai cara yang agak tegas sedikit kan. Makanya tadi saya kasih PR sama dia seperti itu. Pusing bang, benar-benar pusing. Dia masih pergi, masih ini nggak? Masih ke gereja nggak? Enggak, saya sudah larang dia ke gereja. Dan ikut? Iya dia mau, nggak ikut, dia nggak ke gereja itu dia mau kok. Sebenarnya sih jangan dibatasi dulu bang. Sebenarnya itu kalau saya ya biarin aja dia dulu. Jadi kamu punya, nanti kamu juga punya senjata. Saya aja nggak larang kamu. Nanti dia bisa berpikir. Tapi ya sudahlah ya kalau seperti itu ya. Jadi kalau saya sih lebih sikap aja. Cuman kalau udah keras ya jangan kau timpali dengan keras juga. Ada istilah ketika kamu tidak bisa meraih ragahnya, raihlah hatinya. Ada istilah seperti itu. Ada saya punya pegangan seperti itu. Karena orang keras itu nggak bisa kita keras bang. Jangan batu dihantam pakai batu. Batu itu ditetesin air, satu titik, bolong itu barang bang. Dan memang perlu sabar. Dan jangan lupa berdoa gitu aja. Karena hanya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Itu harus hakul yakin di situ bang ya. Iya bang, ini kalau misalnya ada CCTV bang sama sisi suara kayaknya saya mau tunjukin sudah berapa lama bang saya sabar sama dia bang. Nada saya nggak pernah naik 1 detik pun bang, tapi malah ngelunjak dia bang. Itu saya pikir waduh kayaknya cara dengan tetesan air ini kayaknya nggak bisa deh. Nah berarti kamu meragukan tentang kekuasaan Allah. Itu nggak boleh gitu loh. Tapi ada pun nanti bagaimana nanti kamu serahkan semua kepada Allah. Kalau kamu meyakini bahwa Allah adalah maha membolak-balikkan dan maha memberi petunjuk, gitu aja sih. Karena tingkat kejenuhan juga itu pasti ada Andre, nggak bisa kita pungkiri. Nanti akan ada timbul di hati kamu, aduh sialan nih perempuan ngatur gue, emang gue nggak bisa cari. Nanti akan timbul seperti itu, saya yakin. Ketika tingkat kejenuhan kamu sudah memuncak, mulai timbul rasa ragu, dan akhirnya pada titik tertentu kamu akan memutuskan sesuatu. Saya tidak bisa mempertahankan seperti ini. Itu pasti ada nanti. Iya, itu sudah mulai muncul di saya. Mulai muncul kan? Saya berpikir kalau saya nggak bisa mempertahankan dia, apa saya udah ya cari yang
soleh aja ya yang Muslim Masya seperti itu. Allah. Masya Allah. Karena begini Itu ya, saya berpikir seperti itu. betul. Tapi di satu sisi, waktu ada beberapa ini saudari-saudari saya yang Muslim ngechat saya di TikTok ini, marah dia bang, Ah, kayak gitu. Jadi kayak marah dia, kayak jangan dibalas lagi yang cewek-cewek kayak gitu loh. Itu kan menambah persahabatan, menambah saudara. Nggak ada maksud seperti apa-apa. Pokoknya apa yang dia mau itu harus terkabul gitu loh bang. waduh, Itu bang, bener-bener saya nggak Parah tahu. itu. Padahal bang ya, padahal ini saya untuk informasi saja ya. Dia itu dulu di sekolah Surabaya, itu termasuk sekolah swasta yang sekolah susah, dibilang sekolah susah. Sekolah susah, sekolah elit, tapi dia ranking bang. Ranking 1, ranking 2, itu aja, nggak pernah ranking 3. Tapi saya penasaran, kok bisa dengan IQ yang setinggi itu, ilmu yang setinggi itu, kepintaran setinggi itu malah bebal gitu loh jadi orang. iya emang begitu bang, karena dia banyak tahu. Begitulah perempuan bang. Makanya di Al-Quran itu dibatasi tentang kebebasan perempuan, karena suami nanti yang akan menjadi tanggung jawab istrinya gitu loh. Dosa istri itu akan ditanggung oleh suami. Disitulah beratnya nanti. Nah, ketika ini perempuan ini bang ya, ini sifat perempuan bang. Ketika dia merasa mampu, tanpa lu juga gue bisa. Hati-hati. Itu harus dibatasi dengan iman gitu loh. Karena memang sifat perempuan begitu. Aduh, tanpa lu juga gue bisa. Apalagi dia cerdas, apalagi dia punya penghasilan, kan gitu. Makanya di Islam itu dibatasi tentang hak-hak perempuan gitu loh. Nah, gitu bang. Dan ini realita di lapangan, kan realita. Kita nggak bisa pungkiri. Nah, contoh sekarang ini yang ada pada bang Andreas ini kan. Nah, ini belum jadi. Ntar kalau jadi, waduh, gimana? Nah, gitu kira-kira bang. Karena kita kan berumah tangga bukan hanya untuk si itu, kita kan akan sampai nanti ya, sampai di akhir kita akan itu kan tujuan kita gitu loh. Nah, begini ya, simpel, bagaimana dia bisa memberikan sikap baik terhadap kamu, nanti bagaimana dengan anak-anak kan gitu. Begitu kira-kira. Ya saran saya sih ya tetap santai slow dulu, tapi kalau titik kejenuhan itu ada ya ngapain kita terus ikut prinsipnya apa yang dikatakan Bung Karno. Kalau kamu mau hidup jangan lawan arus, ikuti arus. Kalau kamu lawan itu arus, setengah mati itu, menghindar. Iya, makanya saya juga pengen kan sebenarnya gimana sih caranya sudahilah sama dia gitu. Saya juga capek sendiri, kayak rugi sendiri gitu loh. Saya cuma mau cari Tuhan yang betul. Saya cuma mau berdoa. Saya cuma mau ketemu sama Tuhan. Itu apa namanya masih aja dihalangi. Ini tadi pagi bang sebelum saya kerja, saya udah coba packing koper lah. Maksudnya sudahlah kita akhiri aja semua ini. Dia nggak bisain, dia kayak ngalangin, dia nangis. Lagi-lagi senjata utamanya ya benda-benda tajam seperti itu. Padahal begini bang, saya kan berubah. Dia bilang saya berubah. Saya nggak seperti dulu lagi kan? Dia bilang seperti itu. Sekarang saya bilang seperti ini. Saya berubahnya ke arah positif atau ke arah negatif? Kecuali saya berubahnya, saya ngerokok, saya ngejudi, saya main perempuan. Selama ini saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Saya nggak ngerokok, saya nggak judi, saya nggak dugem. Saya setelah kerja langsung pulang. Saya nggak mabuk-mabukan. Lalu saya berubahnya seperti apa? Oh, Begitu loh bang. sudah berapa lama? Intinya sih begini, Ya, lanjut. Bang Andreas. Iya. Laki-laki itu adalah pemimpin. Minimal kita itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita, kan gitu. Iya. Nah, kalau cewek sudah mau ngatur-ngatur kita, artinya mau memimpin kita, nah itu sudah kelewatan itu. Kalau sikap saya sih ya, saya bilang sama istri saya, ya rumah tangga itu kan tidak semudah yang kita angan-angankan, tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada lika-liku kehidupan, ada cobaan, ujian, dan lain sebagainya. Saya cuma bilang satu hal, saya laki-laki, saya adalah pemimpin rumah tangga.
Kalau kamu mau mengatur saya, lebih baik kita pisah. Kalau kamu masih tetap ingin bersama saya, artinya kamu harus saya atur. Iya, Kamu harus saya sudah ngomong pimpin. kayak gitu. Tapi dia Saya bilang kayak bilang gini, gitu. kepala tanpa leher, tanpa badan nggak bisa apa-apa. Kayak gitu, Bang. Keras sekali dia, Bang. Ya, memang karakter Karakter. orang itu beda-beda. Beda-beda, Bang. Ada Muhammad apa Pak Ustadz Hanafi. Assalamualaikum Pak Ustadz Hanafi. Beliau Waalaikumsalam ini warahmatullahi benar-benar panutan saya nih Pak Ustadz Hanafi ini. Masya Allah. Iya. Nah ini cakep. Penakut dia, Bang Andreas. Ini cakep Penakut. ini sebenarnya. Nah Penakut kalau dia. yang seperti ini sebenarnya dibahas sama Ustaz Hanafi. Saya mau kasih satu ini dulu deh. Mudah-mudahan untuk sebagai perbandingan ya teman-teman di bawah ya. Bisa dibesarin saya host. Saya doakan sih seperti ini seharusnya siapa namanya pantasnya ya kalau saya lihat rupa Bang Andreas ini harusnya seperti ini loh. Dapatnya harus yang seperti ini minimal gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Izin moderator dibesarin. Ini membahas tentang Itu siapa, cinta. Bang Palopo? Udah. Kalau misalnya Bang, kalau misalnya Itu saudara sudah dapat yang Islam, terus dapatnya yang seneng ngaji, yang bisa bareng-bareng sholatnya, ya ampun Bang, itu kayak berkah banget di dunia menurut saya. Nah, Saya pengennya Andreas. dapat yang seperti itu. Minta, Bang Andreas. Bang Andreas. Iya, Tahu Roma Irama? iya tahu. Nah, suka dengerin lagunya Roma Irama? Jarang-jarang Bang. Jarang-jarang. Roma Irama itu kan beberapa puluh tahun yang lalu itu kan sudah digaung-gaungkan oleh Roma Irama tuh. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha perhiasan terindah. Apa gunanya wajah cantik? Apa gunanya harta melimpah apabila tidak soleha? Kepada suami membentak-bentak, suami diatur-atur, suami disuruh-suruh begini begitu dan lain sebagainya. Tidak ada rasa hormatnya kepada suami. Buat apa istri seperti itu? Lebih baik carilah yang sederhana, meskipun kecantikannya tak secantik bidadari sorga, namun dia hargai suaminya. Dia taat kepada perintah suaminya yang baik-baik. Dia merendahkan suaranya, melembutkan suaranya di depan suaminya. Masya Allah. Ternyata Roma Irama itu mengarang sebuah lagu. Enggak sembarangan ternyata ya. Betul nggak Bang Palopo? Betul. Ada pembuatannya itu, tapi nantilah. Mana ini Ahimadu? Izin Ahimadu. Nah, jauh dari perangkat lagi nih. Jauh dari perangkat. Ini host sama moderatornya kurang ini. Iyalah, Harusnya nanti jadiin saya moderator. moderator dulu. Bang Palopo boleh tanya, itu siapa Bang Palopo? Saudara antum kah? Di DM aja nanti Romo. DM aja. Oh di DM aja. DM Masya aja. Allah. Bang Andreas? Kalau Bang Andreas? misalnya bisa sih, boleh sih. Tapi ini jangan dimasukin di YouTube ya, nanti itu dengar yang di rumah Iya, mati ini kan saya. cuma gurau toh. Ini cuma gurau. Iya. Nggak ini. Tapi kalaupun serius nggak apa-apa. Apa? Kalaupun serius, Bang Kalau Andreas serius masih satu, lajang. tapi betul, dan bisa dibawa mati, ya kan sampai mati, kenapa enggak gitu loh? Nah, itu dia. Coba bayangin.
menikah dengan sesama muslim. Aduh, ada lagi yang minta sekali lagi katanya Romo lagunya. Ah, kawan ini Apa netizen itu? juga lagunya katanya sekali lagi. Aduh, ini netizen ada-ada aja ngasih kopi juga enggak. Bah, Masya Kopi dulu biar Allah. bangun ini moderatornya ini. Aduh, apa tadi Romo? Istri Setia soleha. istri yang udah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Enggak hafal juga aku Bang Palopo. Cuma intinya adalah setiap perhiasan setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha perhiasan terindah. Ah, itu dia tuh. Romo bukan penyanyi, Romo kan cuma menyampaikan pesan dari lagu itu. Bukan masalah falesnya, jangan dipermasalahkan teman-teman, nanti kulempar kalian ya. Netizen. Ah, longor juga netizen makna yang terkandung Netizen. dalam syairnya. Makasih Pak Salahuddin. Aduh, ini netizen ada-ada aja. Bentar, saya cari liriknya dulu, Masya Allah. Lagunya menyentuh sekali nih ya. Iya. Nah, ini ada metode baru ini. Jadi mungkin begini, nanti saya usul di host ini ya. Jadi tiap hari itu materi dari lagu. Dari lagu kita ambil contoh La ilaha illallah, lagu Roma kan, baru kita bahas. Mungkin begitu Romo ya. Jadi ada warna diskusi. Betul. Itu dulu di komalnya siapa Bang Palopo ya? Di komalnya Abu ya, banyak yang panas gara-gara lagu itu. Oh, ini sudah dapat nih. Dengerin baik-baik. Ya, teman-teman dicatat di bawah ya, dicatat. Wah. Jangan pelongo di bawah. Lanjut. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Gimana terusnya nih? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi.